Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok satu. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menjelaskan bagaimana atau kami telah memberikan video tutorial bagaimana membuat akun email untuk digunakan pada Google Classroom ini. Nah, setelah teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, langsung saja kita lihat di sebelah kanan atas, di pojok kanan atas, sudah terlihat profil dari akun email yang teman-teman buat. Jika tidak ada, teman-teman boleh tekan saja di sini, lalu pilih tambahkan akun lainnya. Karena saya ingin menggunakan akun ini, jadi saya tidak perlu mengganti akun lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuatan kelas. Nah, di bawah sini sudah terlihat jelas buat kelas. Nah, di sini ada sedikit wacana. Setelah teman-teman baca, boleh di checklist di bagian sini. Saya telah membaca, lalu dilanjutkan. Nah, di sini ada beberapa format yang harus diisi untuk tampilan beranda kelas kita. Nah, pada nama kelas ini, saya sarankan untuk mengisi nama mata pelajaran. Misal, kita tuliskan IPA. Kenapa saya isikan nama kelasnya ini nama mata pelajaran? Karena pada nama kelas ini dia akan muncul yang paling besar di beranda nanti. Jadi saya rasa itu akan sangat memudahkan peserta didik untuk mengenali kelasnya, terutama mata pelajarannya. Nah, di bagian ini saya juga menyarankan untuk mengisi kelas seperti ini. Nah, sudah ada nama kelas, bagian mata pelajaran ini sebenarnya opsional untuk diisi atau tidak. Kalau teman-teman mau isi boleh, saya di sini skip saja. Lalu dibuat. Oke, jadi seperti ini tampilan dari kelas yang telah kita buat. Saya mau review sedikit di sini tampilan di, oh my god. Saya mau review sedikit di sini tampilan berandanya seperti apa di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pada nama kelas ini dia akan muncul yang paling besar dan yang muncul itu juga kelasnya. Jadi kalau seperti ini kan peserta didik akan lebih mudah untuk mengenali. Oke, kita langsung saja masuk kembali pada laman forum yang terdapat di kelas kita ini, laman forum pertama. Tentunya di sini ada kode kelas atau teman-teman juga bisa salin link untuk undangan kelas. Ini bisa dibagikan kepada peserta didik. Di sini juga bisa salin kodenya, bisa reset kode, bisa juga dinonaktifkan. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini tentunya sudah ada laman atau tempat untuk guru memberikan pengumuman kepada peserta didik atau anggota kelas. Nah, di bawah sini nantinya setelah guru memberikan materi atau tugas, dia akan muncul di sini. Nah, mendatang. Tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Nah, ini jika ada deadline, dia akan muncul di depan sini. Selanjutnya kita bergeser ke laman tugas kelas. Nah, pada laman tugas kelas ini tentunya akan berisi tugas seperti ini. Ada beberapa opsi buat tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Tapi sebelum itu saya mau selesaikan dulu semua halaman ini. Nah, lanjut pada bagian orang, di sini akan muncul peserta didik yang telah bergabung dan tentunya pengajar juga akan muncul di sini. Lanjut kita ke nilai. Nah, pada bagian nilai ini akan muncul siswa-siswa yang telah mengumpulkan tugasnya.
dan sekaligus guru bisa menilai langsung tugas yang telah dikumpulkan. Oke, langsung saja kita kembali ke tugas kelas. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberikan cara bagaimana membuat topik terlebih dahulu. Nah, pada topik ini seperti apa ya? Bab besarnya lah. Misal saya buat ini dulu, bab 1 ruang kelas. Misal kita tambahkan. Agar lebih jelas, saya mau buat 2 topik terlebih dahulu. Bab 2 ruang makan. Tambahkan lagi. Nah, di sini sudah terdapat 2 tempat atau 2 bab dari kelas IPA ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menambahkan materi. Nah, pada materi ini bisa dilihat bagian atas. Di sini ada judul. Teman-teman akan mengisi di sini judulnya apa, judul materinya apa. Misal tadi ruang kelas. Jangan. Misal apa nih, sekolah. Terus deskripsinya. Kalau materi yang akan guru kirim berupa drive, link YouTube, atau bisa juga berupa beberapa ini, bisa juga ini drive. Ini bisa mengupload lampiran tugas ya, walau bisa mengupload dengan beberapa alternatif lampiran tugas, bisa di link juga YouTube dan Drive. Nah, pada bagian deskripsi ini apa ya? Semacam perintah untuk materi yang akan diberikan. Misal kita buat bacalah dengan cermat. Lalu jangan deh. Bacalah dengan cermat materi berikut. Bacalah dengan cermat materi berikut. Nah, seperti ini contoh jika guru telah menambahkan file tugas atau materi. Ini contoh jika sudah terupload ya dari lampiran ini. Bisa dari Drive ataupun YouTube dan lain-lain. Setelah itu, kita geser ke bagian kanan terlebih dahulu. Di sini di bagian kanan ini sebenarnya ada opsi untuk menambahkan materi ini ke beberapa mata pelajaran tadi. Tetapi karena kelas kita baru IPA saja, jadi dia tidak bisa saya buka ya. Nah, ini juga bisa pengecualian peserta didik. Ini karena belum ada ya. Tugas ini bisa dikecualikan siapa yang akan diberikan dan siapa yang tidak akan diberikan. Nah, pada topik ini, jika teman-teman masih ingat topik sebelumnya, yaitu bab 1 dan bab 2 itu, nah bisa dipilih. Materi sekolah ini akan dimasukkan ke bab berapa? Tentunya di bab 1, karena judulnya sekolah. Misal, ruang kelas. Nah, seperti itu. Setelah semuanya rapi seperti ini, boleh diposting. Nah, seperti ini. Pada bab 1, ruang kelas, materi sekolah sudah ditambahkan. Selanjutnya, kita buat tugas. Kita coba membuat tugas. Nah, hampir sama lah seperti materi tadi. Di sini kita judul. Lagi-lagi kita misalkan sekolah. Petunjuknya.
Kerjakan dengan teman sebangkumu, sebangku Anda. Lalu, apalah, pokoknya deskripsi atau petunjuk pengerjaannya lah. Di sini ditambahkan, setelah itu lagi-lagi lampiran, seperti tadi ya. Misal ada file, video, link, dan lain-lain, ini bisa ditambahkan di sini, file tugasnya. Dan ada juga beberapa guru yang langsung meletakkan tugasnya di sini. Nah, itu menurut saya itu kurang ini ya, kurang jelas jika soalnya dimasukkan di petunjuk. Dan di sini saya rasa teman-teman akan tahu ya bagaimana cara melampirkan. Jadi saya tidak perlu menambahkan file lagi karena saya sudah tidak punya file contoh. Nah, di sini kita bergeser ke sebelah kanan. Lagi-lagi untuk kelas. Di sini karena saya belum memiliki kelas lain, jadi di sini tidak bisa saya tekan. Nah, ini juga tugas ke siswa siapa bisa dipilih. Nah, di sini ada poinnya. Bisa tidak dinilai, bisa diberikan poin berapa saja. Kita gunakan perumpamaan 100 ini. Dan di sini ada tenggat. Tenggat waktunya bisa diketik manual dan bisa dipilih melalui tanggal. Misal kita tanggal 28, karena saya buat ini 27. Lalu waktunya, ya 23.59 lah. Setelah itu, nah ini sudah ada ya, besok 23.59. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, ini jika ditutup, siswa tidak akan bisa mengirimkan tugas ketika tenggatnya sudah melewati. Kita centang saja ya. Terus topik. Nah, ini lagi. Tugas ini tentang sekolah. Tentunya kita akan tambahkan di bagian bab 1 ruang kelas. Kita kelompokkan ke dalam bab 1 ini. Setelah semuanya selesai, di bagian rubrik, ini bagaimana ya? Ini kita bisa membuat rubrik penilaian. Nah, tampilannya seperti ini. Judul kriteria. Misal kriterianya tulisannya bagus. Ini misal ya, tulisan bagus. Poinnya berapa? Misal saya kasih 20. Lalu kalau menambahkan kriteria yang lain di sini di bawah. Nah, ini deskripsi kriterianya juga opsional ya. Bisa ditambahkan tulisan bagus itu seperti apa, misal tulisan bersambung, tegak bersambung. Bersambung. Ini perumpamaan ya. Poinnya 20, judul level. Nah, ini judul kriteria. Di sini kriteria keduanya apa ya? Benar semua deh, coba. Jangan deh, jangan. Kriteria keduanya apa ya? Apa deh? Selanjutnya di sini pada kriteria kedua yaitu misal kita mampu mengelompokkan benda. Lalu deskripsinya opsional juga. Poinnya tentunya wajib. Tadi sudah kita berikan 20 karena totalnya 100. Jadi kita kasih 80 lah ini. 80. Ini perumpamaan 80. Setelah ada dua kriteria ini, langsung kita simpan di kanan atas sini. Simpan. Nah, jadi pada tugas yang akan kita berikan ini yang berjudul sekolah, misal kita masih biar ada pembeda dari materi sebelumnya. Sekolahku. Nah, ini tugas yang berjudul sekolahku ini sudah ada poin ininya, poin keseluruhan, poin tugasnya.
dan sudah ada rubriknya, 2 kriteria yang harus terpenuhi oleh peserta didik yang eh, memiliki 100 poin. Setelah semuanya selesai dan sudah ada lampiran juga, kita langsung saja ditugaskan. Langsung saja ditugaskan. Nah, karena kita sudah pilih tadi di bab 1 ruang kelas, tentunya tugas ini sudah akan masuk otomatis ke ruang kelas. Tapi sebenarnya kita bisa juga seret seperti ini. Kita memasukkan di bab 1 atau di bab 2 ini bisa diseret seperti ini, tapi lebih mudahnya tadi itu seperti itu. Setelah ada materi dan tugas, kita coba membuat tugas kuis. Nah, pada tugas kuis ini, seperti tadi ya, seperti membuat tugas biasanya, judulnya buat lagi sekolah kami. Sekolah, sekolah kami. Petunjuknya, jawablah dengan benar. Di sini pada tugas kuis ini tentunya kuis ya. Ini bentuknya Google Formulir. Bisa dibuka di sini blank kuisnya. Nah, teman-teman akan diarahkan ke Google Formulir. Di sini ya saya rasa tutorial menggunakan Google Formulir ini di lain waktu saja ya. Mungkin teman-teman bisa juga cari di YouTube cara menggunakannya. Di sini sama ya seperti tugas yang tadi, bisa melampirkan beberapa item juga di sini. Di sebelah kanan juga bisa memilih kelas, bisa ditugaskan ke siapa, ada poin, ada tenggat. Kita berikan tenggat ya, seperti ini. Nah, sudah ada tenggatnya, kita tutup pengumpulan juga boleh. Lalu topiknya lagi kita tambahkan di ruang kelas atau di bab 1 ini karena masih tentang sekolah. Selanjutnya rubrik, sama seperti tadi ya teman-teman. Rubriknya, kriterianya menjawab 50 soal, misal ada jangan deh 50. Misal ada 10 soal. 10 soal, menjawab 5 soal. Menjawab 5. Deskripsinya opsional, nggak usah kita isi. Poinnya 50 deh. 50. Terus tambahkan kriteria kedua. Ini perumpamaan ya teman-teman. Menjawab 50 soal. Deskripsinya opsional. Poinnya wajib 50 misal. Nah, setelah ada 2 kriteria ini, kita simpan. Nah, sudah muncul juga ini 2 kriteria. Dan poin yang akan didapatkan itu 100 jika jika kedua kriteria ini terpenuhi. Langsung kita tugaskan. Nah, jadi ketiga item yang sudah kita buat tadi otomatis masuk di bab 1. Kita coba buat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini biasanya digunakan seperti diskusi kelas atau pertanyaan langsung. Pertanyaan apa ya? Bisa dijawab singkat, bisa juga pilihan ganda. Di sebelah sini ada opsinya jika pilihan ganda kan seperti ini. Ada opsi 1, 2, dan 3. Jika dijawab singkat, maka jawaban yang akan peserta didik isi itu akan berupa paragraf. Setelah itu, ini kita isi pertanyaannya 1 tambah 1. 1 tambah 1. Sudah. Nah, petunjuk. Kita coba jawab singkat. Nah, ini lagi-lagi ada lampiran. Teman-teman bisa menambahkan lampiran apapun di sini. Di sini lagi ada kelas, ditugaskan ke siapa, poin, tenggat,
topiknya kita tambahkan lagi di ruang kelas. Sebenarnya soalnya tidak nyambung sih dengan materinya, tapi ya sudahlah, ini kan perumpamaan. Kita masukkan lagi di bab 1. Di sini ada opsi lagi, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ada juga siswa dapat mengedit jawaban. Hmm, saya rasa keduanya boleh lah, karena ini juga bisa dibilang diskusi. Bisa tempat diskusi, bisa juga pertanyaan langsung, saya katakan tadi. Jadi, di sini ada beberapa opsi yang memudahkan siswa untuk membalas jawaban siswa yang lain. Oh ya, tenggat waktunya, kita misal ini, waktu jamnya, oke, sudah ada, tutup. Nah, seperti ini. Sudah tersimpan, kita tanyakan. Nah, lagi-lagi masuk di bab 1 ya. Ini ada ini sebenarnya semacam ini question box. Jadi pertanyaan langsung yang bisa digunakan sebagai wadah diskusi juga. Saya rasa itu sudah kita saya rasa itu saja tutorial membuat ininya, mengupload tugas materi dan beberapa macam atau model tugas lainnya. Saya coba untuk menambahkan orang terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, seperti ini contoh dari peserta didik yang telah mengumpulkan tugas. Di sini sudah ada satu peserta didik. Langsung kita saja untuk mencoba menilai tugas dari peserta didiknya. Nah, di sini sudah ada mengumpulkan. Lalu kita klik di sini, nilai. Masukkan nilai yang sama untuk semua siswa. Ganti nilai yang ada, otomatis kembalikan. Ini untuk yang ini ya, yang tugas ini. Tugas apa tadi namanya? Oh, question box-nya yang pertanyaan langsung itu yang bisa diskusi. Ini nilai semua peserta didik. Dan ini tugas yang ini. Nah, di sini pada bagian nilai sudah muncul satu orang siswa yang mengumpulkan tugasnya. Ini tadi tugas question box. Ini tugas. Ayo kita buka saja langsung. Ini tugas question box yang menyerahkan satu. Dan ini jawabannya akan muncul di bawah sini. Untuk menilai, memberikan nilai, di sini ada titik 3, kembalikan. Nah, ini kalau dikembalikan tuh berarti peserta didik akan sudah mendapatkan nilai yang kita berikan. Ini juga bisa menambahkan komentar dari guru, misal bagus. Kita kembalikan. Nah, siswanya ini sudah mendapatkan nilai. Atau telah ditugaskan. Terus kita lanjut ke ini. Aduh, gimana ya kembalinya? Ke nilai. Terus kita kembali lagi, kita masuk lagi ke bagian ini, tugas yang selanjutnya. Nah, di sini juga, yang kuis ini, yang kuis. Ini kuisnya, ini salah ya. Sebenarnya ini kuis dikerjakan melalui Google Formulir. Dan jawabannya kan langsung ke Google Formulirnya. Ini saya salah kirim ya, bukan tugasnya semacam file, tetapi akan dikerjakan langsung di Google Formulir ini. Nah, ini juga kalau mau dinilai, diserahkan, kembalikan. Nah, satu tugas setelah dikembalikan. Ini sudah ini ya. Selanjutnya kita kembali lagi, nilai tugas selanjutnya.
Di sini sudah ada yang menyerahkan satu. Nah, ini muncul seperti ini tugas yang eh, peserta didik serahkan berupa file di sini muncul. Ini kalau mau dinilai seperti ini, kembalikan.